Paulus mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun. Kamu percaya enggak kalau itu adalah Kristus? Percaya. Padahal Yesusnya berkata jangan percaya. Dia berlomba-lomba. Percaya. Bagaimana mau selamat? Oh, Yesus mengatakan jangan percaya. Justru mereka percaya. Nah, itulah kebahlulan, ketololan, ya, yang dipelihara 2000 tahun lamanya. Ya, silakan Dinda Faruk. Ya, saya masukkan tak lagi kerja. Beliau di sini stay, nanti kawal Bang Zuma juga. Kalau misalkan lagi ibadah, nanti mungkin beliau masuk. Ini ada Bang Karola Vin Hope Vegan. Bang Karola, silakan Bang. Selamat siang, selamat bergabung. Silakan teman-teman Kristen yang lain juga kirim permintaan aja ya teman-teman ya. Iya. Silakan Bang, ada yang mau ditanyakan kali Bang, silakan. Saya mungkin mau menindaklanjuti bagian tadi saya mendengarkan tentang Menindaklanjuti. Apa kuasa yang diberikan kepada Anda di Komal ini untuk menindaklanjuti? Ditanggapi Bang, ditanggapi. saya ingin menindaklanjuti atau menanggapi Silakan. menanggapi yang dikatakan tadi properti. Oke ya, Bang Suma ya. Bang Suma mengatakan tentang berlebih-lebihan dan tentang ada yang kalau yang lain pihak lain makannya tidak dibatasi, makannya segala sesuatu terserah mau dimakan apa saja, tidak ada larangan, tidak ada batasan. Ini yang saya pikir saya mau bahas karena dalam Al-Maidah 87 dilarang untuk berlebih-lebihan. Apakah kiranya ukuran berlebih-lebihan itu apakah hanya berhenti sebelum kenyang dan makan sebelum lapar, atau ada ukuran lain, indikator lain yang mengindikasikan bahwa suatu tindakan itu, contohnya konsumsi itu sudah berlebih-lebihan atau belum berlebihan atau masih dalam ambang batas gitu. Apa poin pertanyaan apa nih Bang Karoli? Karo. Oke, Bang Adi Saputra Kristen ya? Pada Bang siapa Adi. kemarin itu kau itu nggak ada? Iya saya Kristen bro. Oke, selamat bergabung brother. Lama tak jumpa ini. Ya. Masih sudah sehat atau masih sakit? Yang sakit itu kan kamu brother. Oke, silakan brotherku, silakan. Kalau masih sakit Yang kemarin gimana ya. pembahasan kemarin? Kamu kan langsung mengkick saya. Karena kamu mengkick saya kejar kamu. Kayak mana, kepada siapa Allah kamu bersumpah? Silakan mau bertanya atau mau dialog Bang? Silakan Bang Adi Saputra. Saya bebas. Saya bebas. Oh, Anda tidak punya kuasa di room ini, Bang. Saya yang punya Kalau kuasa. emang Anda nggak, kalau emang kayak gitu, berarti saya mengatakan Paulus Rob tidak Islam punya itu kuasa pecundang. di sini. Yang punya kuasa itu Yesus palsu, Bang. Silakan Bang. Kita Adi Saputra. buktikan bahwasannya yang kamu katakan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Gimana? Silakan Bang, silakan. Bang Zuma monitor, silakan Bang Zuma. Mana Juma? Hadir tante. Wow. Iya. Apa gejala awalnya gimana Bang? Gejala awalnya kemarin kan bahwasannya saya bertanya kepada si Iya. Fendi Ahmad. Siap. Jadi saya bertanya kepada dia kemarin itu tentang Al-Hadid ayat 3 ya kalau nggak salah. Di situ ada, kan di situ tertulis. Iya. Aku bersumpah kepada Tuhan. Kalau saya katakan di situ ada narasi yang nggak menyenangkan karena ada kata aku, ada kata Tuhan dan ada kata kami. Jadi pertanyaannya itu simple. Iya. Kepada siapa Allah Subhanahu wa taala bersumpah? Masya Allah. Jadi harus dipahami dulu bahwa sumpah bagi Allah itu penguatan akan ketuhanannya. Di mana tertulis dengan narasi yang Sabar kamu dulu. katakan? Anda bisa-bisa ditendang dan diludahi di sini kalau Anda nggak bisa berdiskusi dengan baik. Karena Oke? tertulis dalam hadis. Saya sedang menjelaskan dulu. Cuplis, diam dulu.
Saya jelaskan dulu karena kau itu pengikut Paulus. Oh, pengikut Paulus yang sudah dimatikan akalnya. Paham? Ya. Saya akan buktikan bahwa kau itu manusia tak berakal. Habis ini. Tenang. Kita bukti. Tenang dulu. Kucukupuk. Al-Quran menarasikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walillahil masyriqu wal maghrib. Fa'ainama tuwallu fathamma wajhullah. Innallaha wasi'un alim. Dan milik Allah timur dan barat. Kemanapun kamu menghadap, di sanalah wajah Allah. Sungguh Allah maha luas, maha mengetahui. Jadi Allah mau bersumpah demi apapun itu wajar. Karena segala-galanya adalah milik Allah. Dia mau bersumpah apapun. Makanya kamu harus pandai membedakan. Sumpah bagi Allah itu pengukuhan ketuhanannya. Sedangkan sumpah bagi makhluk itu adalah untuk menguatkan kemudian alibinya. Paham kau sampai di situ? Ku jelaskan lagi, ku tambah bonus samamu. Kamu baca kitabnya orang Yahudi, Amos 8 nomor 7. Tuhan telah bersumpah kepada kebanggaan Yakub, demi kebanggaan Yakub, bahwasanya aku tidak akan melupakan untuk seterusnya segala perbuatan mereka. Di situ Tuhan bersumpah demi Yakub. Sumpah kepada Yakub, demi Yakub. Paham sampai situ? Berarti Oke, Tuhan, oke, Ayu diam dulu. Saya belum selesai, nanti kuinjak mulutmu. Sabar. Berarti Tuhan berhak bersumpah demi apapun. Paham sampai situ? Jadi Tuhan bersumpah demi Yakub pun bisa. Tuhan bersumpah demi matahari, demi bulan, demi apapun itu pantas. Karena Tuhanlah yang berkuasa atas segala sesuatunya. Nah, silakan. Hati-hati, Kalau yang hati-hati. kamu katakan itu emang benar yang tentang Amos yang kamu katakan dalam Keluaran juga, ya, dalam Nah, Alkitab makanya juga atau dalam kau pandai bahasa. berarti, kau pandai berarti. Santai dulu lah. Aku baru ngomong nanti. Iya, saya cuma kamu- menyanjung kebodohan kau itu, ternyata kau pandai. Ya udah, saya izinkan kamu ngomong 2 jam baru saya ngomong nanti. Kalau udah selesai kamu 2 jam baru saya ngomong, gimana? Oke. 2 jam ya? 2 jam ya, betulan? Ya, betul. Seperti narasi kamu di Hendy Celebes kan kayak gitu. Ya, oke. 2 jam, oke, diam. Jadi terkait dengan pencipta langit dan bumi. Jangan di mute dulu lah, brother. Kan belum Itu bersumpah nyangkut. Nah, kan 2 jam. Kau di mute aja dulu sambil tidur tunggu kek. dulu lah ngomong Ya, saya. kayak diam dulu. Wih, Tadi nanti kan bilang 2 jam. Silakan Bang Zuhar 2 jam. Ini kenapa pijak berani lagi di nanti di kandang? mulut kau. Diam dulu. Allah Subhanahu wa taala mau bersumpah dengan apapun, itu haknya karena dialah yang maha segala-galanya. Oke? Sedangkan kalau Anda mengakui bahwa ternyata Amos 8 nomor 7 Tuhan juga bersumpah demi Yakub, lantas apa yang Anda permasalahkan? Bilangan 14 nomor 16, oleh karena Tuhan tidak berkuasa membawa bangsa ini masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan bersumpah kepada mereka. Tuh, Tuhan bersumpah kemudian, maka ia menyembelih mereka di padang gurun. Yosua 5 nomor 6, sebab 40 tahun lamanya orang Israel itu berjalan melalui padang gurun sampai habis mati seluruh bangsa itu, yakni prajurit yang keluar dari Mesir, maka tidak mendengarkan firman Tuhan kepada mereka. Tuhan telah bersumpah bahwa ia tidak akan mengizinkan mereka melihat negeri yang dijanjikan Tuhan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Tuhan bersumpah kepada nenek-nenek dan moyang-moyang Bani Israel. Yosua 21 nomor 44, dan Tuhan mengaruniakan kepada mereka keamanan ke segala penjuru, tempat seperti yang dijanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Tuhan bersumpah demi nenek moyang. Bilangan 14 nomor 16, oleh karena Tuhan tidak berkuasa, itu yang tadi saya sudah sampaikan kepadamu, maka Tuhan bersumpah kepada mereka. 1 Samuel 3 nomor 14. Sebab itu aku telah bersumpah kepada keluarga Eli. Tuhan bersumpah kepada keluarga Eli. Ya, jadi Tuhan bersumpah demi masa, Tuhan bersumpah demi matahari, demi tempat terbitnya matahari dan seterusnya. Itu mah wajar biasa. Tuhan bersumpah kepada nenek moyang. Nah, ini anggap saja sudah 2 jam. Silakan Anda bernarasi.
Narasi kamu yang tertulis dalam Alkitab itu emang benar. Ya, seperti ya ada juga dalam Keluaran bahwasanya Tuhan berseru kepada Tuhan. Saya emang kuakui. Yang saya tanyakan kepada kalian, kamu menggunakan Tuhan kamu atau Allah Subhanahu wa taala bersumpah kepada dirinya sendiri atau dalam kekuasaannya sendiri. Ya, itu tertulis di mana narasi yang kamu katakan. Jangan kamu mentakwil-takwil sesuatu yang tidak tertulis seperti yang tertulis dalam surah Hud ayat 1. Jika emang Al-Quran kamu itu disusun, ayat-ayatnya disusun dengan rapi dan terperinci dan dijelaskan secara terperinci, lantas bagaimana kamu menjelaskan sesuatu yang tidak ada tertulis dalam Al-Quran Karim kamu? Inilah kalian ini. Kalian mengutip. Apa? Saya sudah menjelaskan Al-Quran saya. Kamu kenapa sok menghakimi di sini? Saya sudah menjelaskan Allah mau bersumpah dengan apapun itu haknya. Dia mau Di mana bersumpah. tertulis? Dalilnya kan sudah kubacakan tadi, Dunguts. Al-Quran surah Al-Baqarah Bahwasanya ayat Allah bersumpah. 115. Dan milik Allah timur dan barat. Itu kan kata kami, brother. Itu kan dalam hal hadits ayat 3 kan kata kami. Kata kami itulah yang mengatakan sesuatu narasi. Di situ kata aku Kenapa bersumpah. rupanya? Nah sekarang bagaimana Allah di dalam Al-Quran bisa menerasikan dirinya dengan kata kami, dengan kata aku, nahnu. Dan sementara bahasa Indonesia tak sanggup untuk menyeimbangkan bahasa Indonesia dengan bahasa Quran. Paham sampai situ? Karena saya paham, bukan nggak saya paham. Saya paham, ngerti. Kamu mengambil kutipan dalam hal hadits ayat 3 itu tentang kata kami lah yang menjaga bulan bintang dan segala macam. Terus Yang saya apa tanyakan kepada masalahmu kamu, apa? permasalahannya. Masalahmu apa? Masalahnya kepada siapa Allah kamu ini bersumpah, sedangkan di situ kan aku bersumpah kepada Tuhan. Tuhan Di mana bersumpah sih? kepada Tuhan bersumpah atas dirinya, emang kenapa rupanya? Di mana tertulis dalam Al-Quran Karimmu? Itu salah. Yang kau bacakan tadi apa? Yang kau sebutkan tadi al-hadits itu apa? Di mana tertulis dalam Al-Quran Karimmu? Tuhan itu Coba cuma ngomong. satu, tuyul. Jadi ketika Tuhan bersumpah, apa? Dia sudah mengatakan walillahil masyriq wal maghrib. Jadi Tuhan mau bersumpah dengan siapapun, dengan atas nama dirinya, dengan makhluknya, itu haknya dia. Dia yang menciptakan segala-galanya. Jadi kalau dia mau bersumpah atas nama dirinya, bersumpah atas Tuhan yang adalah dirinya sendiri, ya itu wajar. Itu wajar. Apa masalahnya rupanya? Sumpah bagi Allah itu adalah penguatan. Dan Tuhan itu cuma satu. Allah itu cuma satu. La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan selain daripada aku. Tuhan memang kadang mengatakan dirinya dengan kata dia, dengan katanya, dengan kata kami. Itu Tuhan selalu menarasikan begitu. Sama seperti ketika di dalam kitabnya orang Yahudi. Baiklah kami menciptakan manusia serupa dengan gambar kami. Pertanyaan saya, Tuhannya Yahudi itu ada berapa? Tuhan Yahudi ada satu, yaitu Kenapa Tuhan mengatakan kata kami di situ? kata kami itu kan tentang apa? Tentang apa? Itu tentang apa namanya? Tentang apa? Kalau Tentang apa saya namanya? katakan itu sidang Tentang apa? ilahi. Saya Kok ketawa? Tuhannya Yahudi ada berapa? Ada satu. Satu. Yaitu Yotevave. Ya, siapa? Oh, Yotevave. Terus kenapa dia menggunakan kata kami di situ? Kata kami di situ kan karena kan dia sendiri yang menciptakan itu. Makanya baiklah kami Ya, menciptakan. kenapa dia mengatakan kami kalau cuma sendiri? Karena kenapa dia menggunakan kata kami itu kan karena? suka-suka dia kan gitu. Benar gak? Jadi kalau pemahamannya kan gini, brother. Giliran kalau Islam seakan-akan mengatakan kata kami, kau bilang Tuhan kami banyak gitu. Hah? atur apanya kenapa gini Fendinya? Kamu dari itu, dulu Fendi kamu takut Fendi. kamu itu saudaraku, tinggalkanlah kedunguan itu. Tinggalkan, jangan mau download terus. Tinggalkan kedunguan. Bukan dari Tinggalkan kedunguan. bro, Anda nggak bisa sendiri, ngomong, bro. Marah saudara, Islamnya, bro. Anda sendiri mengatakan bahwasanya Tuhannya Yahudi itu satu, ya kan? Terus kenapa Tuhan Yahudi mengatakan kami? Kalau begitu, kalau cuma satu,
Ya, Kenapa? kok Kenapa? karena kan di situ kata kami seakan-akan kan bahwasanya kan kata kami ini seakan-akan kan para malaikat ikut serta untuk menciptakan itu. Menciptakan apa? Menciptakan Ya, manusia. sama berarti kamu itu ikuti-ikuti. Kamu kok ikuti-ikuti ikut-ikuti? konsep di Islam itu berarti. Kok ngikut-ngikuti? Yang ngikut-ngikuti di aduh ampun dah. Aduh. Yang ngikuti konsep Islam itu kan adalah Islam itu sendiri mengikuti kata kami. Lucu ente ini. Lucu. Serius. Makanya aku bilang, tinggalkan kedunguan itu, saudara. Jangan dungu terus. Kasihan Dari kamu mana tuh. kamu katakan dungu? Sekarang begini. Kamu baca 1 Korintus 8 nomor 6. Sebab hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Dan hanya ada satu Tuhan saja, yaitu Yesus. Yesus ini siapa menurutmu? Yesus Kristus itu adalah Tuhan itu sendiri yang disebut adalah Yotevave. Kalau Bapa? Bapa itu adalah Yotevave yang disebut dengan dalam kosakata bahasa Yunani ya kalau nggak salah ya, itu Yesus Hamasia ya kalau nggak salah. Ya, Allah ada berapa? Allah ada berapa? Ya jaringanku ya. Allah ada berapa? Allah itu adalah sebutan bagi dia yang diterjemahkan Ya, oleh Allah lembaga ada LAI. berapa? Allah ada berapa? Kalau Allah itu ya banyak, ilah-ilah lain banyak. Makanya kan dalam kamu tidak belajar berarti. Kau baca 1 Korintus nomor 8, di situ dikatakan Allah itu cuma satu, yaitu Bapa. Allah kok banyak? Bentar dulu bro, ini si Fendi Ahmad ini yang punya room ini pernah kau pecundang kali bro, mau di room kawan kau pun saya sendiri masuk sini di room Islam pecundang kalian semua. Enggak Apalagi si pecundang. Pak ini diam-diam kayak apa nih? Jangan gue bangunkan singa tidur. Nanti Kamu gua sama makan. aku, Adi. Sebenarnya mampus. gini Bang Anda, kalau begini, Bang Anda mungkin bahasanya Bang Anda itu terlalu tinggi bagi si Adi, karena Adi ini masih kelas teda dia Bang Anda. Oh ya sudah. Coba dilayani, dilayani. Oke, Silakan. jadi gini Adi ya, ini mungkin yang jadi persoalanmu nih Adi, dengar Adi ya. Nih ya, ntar Adi ya, Dinda ya. Nih, saya balikin kameranya. Loh, ntar ya. Oke, yang jadi persoalanmu kan 3 kata ini. Ada aku, Tuhan, dan kami. Betul Dinda? Iya itu kan 3 itu, 3 tapi satu. Oke, 3 kata ini, 3 tapi 1. Jangan kau rempet-rempet ke Ya ajaran itu kan Muhammad itu. benar, 3 tapi 1. Oke. Gimana sih? Aku di sini eksistensi Allah itu sendiri, yaitu Oh Allah. mengikuti pemahaman apa ini Tuhan tertunggal di kayaknya. sini, Tuhan ini gelar atau nama? Kalau itu sih, bro, kalau kata rak pun itu Tuhan juga dibilang gelar gelar. atau Kata nama ilah pun Dinda? disebut kata ilah pun Jawab juga saja. disebut. Tuhan gelar atau nama? Bro, saya nggak tahu esensi kalian itu kayak mana. Gelar atau nama? Oke, Saya jawab. nggak tahu Nggak esensi tahu. kalian itu kayak mana. Oke. Karena gini, bro, Tuhan itu adalah gelar. Kamu, Kami Fendi, ini diamlah, adalah Fendi. Tangan keagungan. Pernah Ya, kami adalah keagungannya Allah. Jadi Allah bersumpah demi gelarnya, di mana Dia memiliki keagungan. Hasil tepuk tangannya Lepandi, kayak Bang Zuma lo. Kamu katakan itu keagungan. Allah bersumpah Enggak, demi Kak. gelarnya, ya, di mana Dia memiliki keagungan. Keagungan, Sama bro. halnya Allah bersumpah demi waktu fajar. Allah bersumpah demi waktu asar. Allah bersumpah demi waktu maghrib. Seperti di surat Al-Baqarah yang dibawa sama abang Anda tadi. Biliknya lah timur dan barat. Nggak ngerti juga aku kasih analogi. Ini analogi anak SD ya. Prabowo itu namanya. Presiden itu gelarnya. Udah bro, itu Pemerintah Republik pemahaman Indonesia, inilah keagungannya. Ketika Bapak Prabowo bersumpah demi gelarnya atau Nggak kalian jabatannya itu presiden, di mana dia adalah presiden dari Republik Indonesia, maka dia mendapat keagungan dari rakyat Indonesia. Apa yang salah di sini, Dinda? Apa yang salah ketika Bapak Prabowo bersumpah demi gelarnya itu presiden, di mana dia memiliki keagungan di Republik Indonesia sebagai pemerintah, sebagai kepala pemimpin negeri Republik Sendinya, bro. Indonesia? Kamu menggunakan narasi.
Ya, Bang Faruk, Le Faruk, tambah 2 kilo dedaknya ya, Le Faruk, lanjut. Jangan mahal dedak sekarang Lepandi, mahal dedak. Kamu katakan kata kami itu adalah keagungan. Coba kamu bacakan surah Al-A'raf ayat 11. Nanti dulu ke sana, udah. Akan tetapi, tunggu dulu. Atas meninggalnya Faruk. Oke, akan tetapi ketika Allah bersumpah Kamu katakan itu keagungan. bersumpah demi di mana miliknya lah timur dan barat. Ini Tuhanmu kok miskin kali. Bersumpah demi dirinya sendiri nih, tengok ini nggak punya apa-apa dia rupanya mau dibikinnya sumpah. Ini Tuhanmu ini nggak punya apa-apa ini. Saya kata. Terdapat dalam Ibrani 6 nomor 13 sampai 14. Sebab ketika Allah Tuhan memberikan janjinya kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya sendiri. Miskin kali Tuhan kau bro, nggak punya apa-apa, bersumpah dia demi dirinya sendiri. Nggak ada yang mau dijaminkan dengan sumpah. Berarti Tuhan kau ini tidak berhak atas Rabbul Alamin, alam semesta. Tuhan kau nggak berhak atas timur dan barat. Bersumpah dia demi dirinya sendiri. Udah dirinya sendiri yang disumpahkan ini ketika masuk ke dalam perjanjian baru ternyata nggak punya harga diri. Kenapa? Ditangkap, dipukuli, metong. Pantas dia bersumpah demi dirinya sendiri. Kenapa? Ternyata dia tidak memiliki apapun. Bisa kau jawab ini? Kenapa Tuhanmu bersumpah demi dirinya sendiri? Apakah dia tidak memiliki sesuatu yang bisa dijadikannya jaminan sebagai atas sumpahnya? Silakan Adi. Kan saya udah bilang, dalam Ibrani, dalam Keluaran, dalam Amos yang Anda katakan itu seperti yang dikatakan Juma. Itu saya akui bahwasanya dia bersumpah kepada dirinya sendiri dan bersumpah kenapa dia bersumpah demi dirinya sendiri? Dia nggak punya sesuatu yang mau karena ada sesuatu. Contoh. Pertanyaannya Dinda, dengar Dinda. Jangan kamu kejar saya kejar kamu. Pertanyaannya Dinda, kenapa Tuhan kau bersumpah demi dirinya sendiri? Dia tidak memiliki sesuatu apapun rupanya yang untuk menguatkan sumpahnya dengan dia membuat jadi jaminan atau sumpahnya, nggak punya dia. Para Islamnya bro, di mute bro, nggak bisa ngomong bro. Silakan dijawab Bang, silakan. Ya silakan. Banyak ngomong kau Fendi. Saya ajak kamu jangan seperti hadis selebes bro. Silakan dijawab. Hadis selebes saya katakan anjing hanya berani di kandang apa? Jawab. Ya udah dibawa aja lah kalau nggak bisa jawab. Yang Kristen yang bisa jawab aja lah, silakan. Aduh, nggak berbobot ini si Adi Saputra dari dulu sampai sekarang. Udah ratusan kilo dedak di sini dimakan sama dia. Parah. Silakan teman-teman Kristen ya, yang lain ya. Kebetulan ada Bang Zuma sama wakil Bang Zuma, Le Faruk. Silakan teman-teman Kristen yang mau naik, kirim permintaan. Mau dialog, bincang-bincang santai boleh. Bang Zuma kalau mau ibadah nanti sampaikan aja ya, Gurunda ya. Kebetulan ada Le Faruk. Halo, selamat pagi. Ya, selamat pagi Bang Masa. Aduh, masalah lagi nih. Silakan Masa. Ada yang mau ditanyakan yang berkelas pertanyaannya. Silakan Masa. Ya, aku mau nanya sama Bang Faruk itu kalau di Quran itu Allah itu ditulis dalam huruf Latin atau huruf Arab ya? Huruf Arab Bang, alif lam lam ha. Oh ya, kok tadi ditulisnya pakai huruf Latin lah Bang, nyontoinnya? Nanti gue bikin huruf Arab kok nggak bisa baca. Kalian kan umat terjemahan. Jangan kau sulitkan dirimu Masa di sini Masa ya. Jangan kau sulitkan dirimu. Jangan kau susahkan dirimu. Gini Dinda Kojiro, konsep ajaranmu jangan kau bawa ke muka umum. Gak akan terima orang. Kenapa? Karena dalam konsep kalian kan, jika bisa dimudahkan, kenapa? Jika bisa disulitkan, kenapa dimudahkan? Begitu mudahnya mendapatkan pengampunan. Kalian tumbalkan nyawa Tuhan kalian. Itu kan mempersulit diri kalian sendiri. Bani Israel sudah bisa mendapatkan korban penghapus dosa dalam Keluaran 29 nomor 14 dengan menyembelih lembu jantan. Di mana bahagian dari lembu jantan itu ada yang dibakar di bawah mezbah, di atas mezbah, dan di luar mezbah beserta dengan kotorannya. Kau gantikan Tuhan kau dengan lembu jantan, ya enggak aja kau. Masa setara harga Tuhan kau dengan lembu jantan? Kan itu berarti prinsip kalian, jika bisa dipersulit ngapain dipermudah. Nah kalau kami permudah supaya jangan kau dipersulit. Makanya kau latinkan. Kalau kau bisa original teksnya Quran gak apa-apa. Kita bicara dengan original teksnya Quran, gitu Dinda. Silakan lanjut. Iya makanya aku bingung ya sama umat Islam tuh
tiap tahun itu memperingati Idul Adha ya kan, peristiwa Abraham yang akan mengorbankan Kau anaknya. masalah itu terus kau bawa, itu terus udah dijelaskan berulang kali. Gimana kau ini? Sebenarnya kau mendengarkan nggak yang dijelaskan itu beberapa hari ini setelah kau bertanya itu terus kau tanya. Kau mendengarkan nggak? Kau nyimak nggak apa yang dijelaskan, apa yang dipaparkan? Apa kau masalah? oke Orang deh, Bang. bosan Pertanyaan tengok di lain, bawah, Bang. bosan itu Pertanyaan terus lain. yang kau bawa. Ke Bang Faruk pertanyaan lain, Bang. Ya silakan Le. Silakan Bang Kon Masa. Apa ditanyakannya? Eh, Kalau ALLAH harus dibaca Allah ya, berarti selama ini guru-guru SD itu salah dong ngajarin murid-muridnya dong ya. Berarti AMMAH harus dibaca Aumah. ABBAH harus dibaca Aubah. Kau masalah ini, aduh masalah. Aduh, udah aku jelaskan sama kamu lagi Dinda ya. Bentar ya aku buka datanya ya. Memang kita harus sabar teman-teman ya menghadapi ODGJ. Makanya aku bilang, iya. Ya. Karena gini, aku malam ngadapin anak-anak yang belum berakal di TPA. Siang sampai malam ngadapi orang tua yang nggak punya akal. Nih, kenapa dibaca Allah? Ini Dinda, tengok ya. Orang tua maksudmu ini Faruk masalah ini begitu. Iya, begitulah. Oke. Lanjut. Kata Latin ALLAH ya itu bersumber dari ini original teksnya. Alif, lam bertasjid, ha. Ya, pemahaman sederhana lam bertasjid ini L-nya 2 karena dia bertasjid dan Latinnya seperti ini. Akan tetapi karena kami tahu Latin ini bersumber dari original teksnya Quran bahasa Arab alif lam lam ha, maka kami terikat dengan disiplin ilmu ketika membacanya Dinda. Disiplin ilmu apa itu disebut Faruk? Disiplin ilmu tajwid. Kami nggak boleh membaca sembarangan karena kami tahu ini bersumber Coba dari original pelan-pelan, teksnya ini. Di mana Pelan-pelan aja, Bang. di dalam pemahaman tajwidnya ketika bertemu kata seperti ini, rangkaian huruf yang menjadi bentuk kata seperti ini, kami harus gunakan hukum ilmu tajwid, disiplin ilmu tajwid, di mana huruf alif yang makhrajul hurufnya al-halqi bagian bawah, tenggorokan paling bawah, memiliki sifat siddah atau tegas. Maka ketika membacanya itu harus disiddakan. Nggak boleh nggak boleh Ya, setelah itu bertemu dengan huruf lam yang bertasdid. Di mana huruf lam bertasdid ini ya, huruf lam bertasdid ini adalah tebal atau dibaca disebut dengan ini khiraf. Seperti terdengar huruf O tapi bukan O. Dari mana terdengar suara huruf O-nya Bang Faru? Karena ya punggung lidahmu itu diangkat ke langit-langit. Memang nggak akan ngerti ini Bang. Biar dia tahu luar biasanya Islam itu akan ilmu. Punggung lidahmu diangkat ke langit-langit. Jadi bunyinya seperti ada huruf O, tapi kami tidak baca O, tetap baca A. Au. Ya Allah. Setelah itu bertemu dengan huruf H. Ya, huruf H ini makhrajul hurufnya al-halqi bagian bawah sama dengan alif dan sifatnya ini adalah rohwah, mengalirnya suara. Allah. Begitu kami membacanya. Kenapa kalian baca seperti itu? Karena kami terikat dengan disiplin ilmu tajwid meskipun kami membaca dalam bentuk Latin. Karena kami tahu kata Allah ini bersumber dari original teksnya alif lam lam ha. Kan gitu, beda sama kalian. Di mana di dalam terjemahan kalian tertulisnya Allah. Sementara original teksnya tertulisnya Theos. Theos jika diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, ya orang Inggris menerjemahkan dengan kata God. God itu ya diterjemahkan ke bahasa Indonesia harusnya Tuhan. Kenapa ketika dari bahasa Yunani diterjemahkan ke Indonesia malah nyangkut ke bahasa Arab? Dan kalian membacanya itu tidak dengan disiplin ilmu. Suka-suka gigi kalian aja membacanya dengan bacaan Allah. Gini bang. Sudah paham? Kita pelan-pelan aja bang. Itu kan alif lam lam ha ya kan. Alif itu jadi huruf A ya kan, betul nggak bang? Lam itu jadi huruf L. Lam lagi jadi huruf L. Nah, H itu jadi huruf H. Nah ini kan masih ada sisa huruf A. Satu lagi bang. Itu dari mana bang?
Sisa huruf mana? Mana sisanya? Kan A, L, L, A, H ya kan? Iya. Alif, lam, lam. Kan antara lam kedua dengan H itu ada huruf A. Itu huruf A-nya itu dari mana, Bang? Makanya saya bilang tadi Dinda, ini disebut dengan lam samsiah. Kenapa lam samsiah? Dia tebal ini, karena ada tasdidnya ini. Ya, jadi di sini kalau ini tidak ada, ini misalkan ini tidak ada nih, ini bergaris kasroh misalkan, dibaca illah, bukan illalah, dibaca dia illah. Jadi lam yang di awalnya itu disukunkan, tersukunkan, bukan disukunkan ya, seakan tersukunkan, ya, atau dimatikan. Nggak ada yang baca illalah, nggak ada illah. Seandainya huruf alif ini bergaris bawah, nih di bawah begini, ini di bawahnya ada garis gini, bertemu dengan lam ini, ya, lam bertasdid ini akan tetap dibaca illah, bukan ilalah. Faham? Iya, oke lah Bang itu. Itu kan kalau huruf Arab itu kan ada tanda bacanya. Mungkin kita tahu bacanya harus aulah. Nah, kalau huruf Latin A, L, L, A, H, coba Abang suruh anak 3 SD baca, Bang. Pasti mereka jawabnya Allah. Nah, kamu kan tidak anak kelas 3 SD lagi, Dinda. Bang Faruk yang ganteng ini kan sudah memaparkan ke kamu disiplin ilmunya tadi. Kita udah sampaikan, ya, bahkan KBBI sendiri sudah mengatakan kata Allah ini bersumber dari bahasa Arab yang merupakan nama sesembahan umat Islam. Karena kami tahu Latin ini bersumber dari bahasa Arab, maka kami membacanya ini harus tetap dengan disiplin ilmu. Karena hukumnya wajib. Kau bilang bagaimana dengan anak kelas 3 SD? Anak kelas 3 SD belum punya akal. Kalau kamu kan tua tapi tak berakal. Masih kamu punya anak SD. Janganlah kau kayak anak SD, udah dipaparkan sama mu kajiannya. Masih juga kau mengikuti bacaannya seperti anak SD. Yang salah bukan aku, kamu. Punya akal tapi nggak digunakan. Gimana? Jadi guru SD itu salah ngajarin apa? Tadi kau bilang anak SD, sekarang guru SD. Bentar lagi kepala sekolah SD. Siapa sih maksudnya kau bilang? Waktu aku SD kan aku diajarinnya A, L, L, A itu dibaca Allah gitu loh. Ya udah Bang Fandi ganti sama yang lain deh. Itu Bang ada tamu. Itulah makanya aku bilang samamu, jangan terlalu banyak kau makan dedak. Terlalu banyak kau makan dedak kayak gini otak mulai. Aduh. Iya gini, Dinda Kojiro ya. Sedihnya aku gini Dinda Kojiro. Dinda Kojiro tahu nggak? Ketika aku memaparkan kajian ini, muridku itu anak umur 3 tahun loh. Anak umur 3 tahun tuh, oh iya om ya. Ya, ini kau masih banyak pertanyaan. Masa lebih pinter anak umur 3 tahun daripada kau Kojiro? Jangan begitulah. Ya. Oke, lanjut yang lain. Ya, Bang Karo, monitor Bang Karo. Ini edukasi Bang buat Mas Aha ini ya. Silakan Bang Karo. Ya, Bang Karo ada yang mau disampaikan? Ya baik, terima kasih. Ya, silakan Bang. Ya, saya mau menyampaikan kembali yang tadi saya sampaikan di awal tadi saya naik tentang berlebih-lebihan yang dijelaskan oleh properti atau Bang Suma. Karena dalam Al-Maidah 87 kan untuk tidak berlebih-lebihan. Maka yang saya ingin tanyakan, berlebih-lebihan itu dalam hal apakah? Apakah hanya dalam hal patokannya hanya dari segi tubuh manusia, atau ada lebih dari ukuran tubuh manusia, atau lebih dari sekedar homosentris? Nah, boleh. Itu baru pertanyaan. Monitor Bang Zuma. Gurunda, monitor. Sudah monitor Bang Zuma? Oke, silakan Lek Faruk. Enggak, pertanyaannya apa ini? Coba diulang Bang Karo tadi, belum disimak baik-baik mungkin. Silakan Bang Karo. Ya, jadi tadi saya naik karena saya tertarik dengan perkataan Bang Suma mengenai tidak seperti yang lain yang makannya tidak ada batasan, segala sesuatu boleh disantap, tidak ada batasannya dan tidak ada halal haramnya. Saya setuju untuk itu, dan saya mau tanyakan apakah ukuran yang ada di Al-Maidah 87 dan Al-Baqarah 168
ukurannya hanya sebatas dari segi tubuh manusia, ya. Apakah kalau manusia sakit maka itu sudah berlebihan, kalau manusia belum sakit itu belum dianggap berlebihan. Rada-rada homosentris kalau ukurannya demikian. Mungkin Itu begini poinnya. pertanyaan saya. Apakah hanya berlaku pada makanan itu nggak boleh berlebihan, atau berlaku ke umum, ke semua? Tidak. Lanjut. Di dalam surah Al-Maidah 87 ya tadi ya. Al-Maidah 87 itu makna berlebih-lebihan itu Ya, begini. benar. Al-Maidah Begini, 87 dan tidak. Al-Baqarah 168. Iya, kan dikatakan wahai orang-orang beriman, janganlah kamu mengharamkan sesuatu yang baik yang telah Allah halalkan bagimu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang melampaui batas itu. Itu. Ya. Iya, berlebih-lebihannya di mana? Kata berlebih-lebihannya. Ya, jadi kalau ukuran berlebihan itu apa saja? Oke, berlebihan Apakah tuh hanya gini. kalau manusia Oke. sakit baru Ya, oke, dikatakan paham. berlebihan? Pemaparan berlebih-lebihan tuh gini. Ketika Allah sudah berikan kepadamu kemudahan, kau tempuh kesulitan. Contoh, ya kita ke dalam lini puasa dulu. Ya, Allah telah memberikan kemudahan bagi orang yang safar dalam waktu tertentu, dalam jarak tertentu di bulan Ramadan dengan dia tidak berpuasa atau membatalkan puasanya ketika dia dalam perjalanan. Tapi si hamba ini memaksakan, malah dia tetap berpuasa. Itu dia sudah berlebih-lebihan. Ketika Allah sudah berikan kemudahan pada dia karena dia safar atau lakukan perjalanan, boleh dia menggantikan puasanya di hari yang lain. Tapi dia ngotot, gitu loh. Tidak diambilnya kemudahan dari Allah, malah ditempuhnya kesulitan. Itu termasuk dalam berlebih-lebihan. Yang kedua, dalam ridi sedekah, nggak boleh juga dia berlebih-lebihan, gitu loh. Dia mensedekahkan sesuatu, sementara sesuatu yang disedekahkannya ini sangat dibutuhkan oleh istri dan juga anak-anaknya, sehingga dia menggugurkan kewajibannya untuk mencukupi kebutuhan istri dan anak-anaknya. Anak orang dikenyangkannya, anaknya dibiarkannya kelaparan. Itu berlebih-lebihan. Itu sudah melampaui batas ketika dia melakukan perbuatan. Jadi, ketika pun kami melakukan amal soleh, kami nggak boleh berlebih-lebihan. Di mana nanti berlebih-lebihan dari perbuatan kami itu bisa merugikan atau menzalimi diri kami sendiri, keluarga kami, bahkan orang sekitar kami. Itu maknanya. Gitu loh. Kalau kalian teman-teman Kristen, kalian tidak berlebih-lebihan, tapi kalian kurang-kurangi, bahkan kalian ada-adakan. Nggak disuruh kalian nyembah Yesus, kalian sembah Yesus, gitu loh. Nggak disuruh kalian ibadah hari Minggu, ibadah kalian hari Minggu. Nggak ada disuruh kalian nyemplung-nyemplung ke sungai, nyemplung-nyemplung kalian ke sungai. Ya, umat pada masa lampau berlebih-lebihan terhadap agamanya ada. Kita kerucutkan lagi di Al-Baqarah 168 kalau begitu. 168. Makanlah dari yang halal dan thayyib. Ya, Al-Baqarah Al-Baqarah 168 tentang makan dari hal yang halal dan thayyib. Nah, kalau sudah mengenai halal itu kan sudah jelas ya mana yang halal. Tapi mengenai thayyib itu mana ukuran Oke, thayyib bersih? wahai manusia, Baik makanlah buruknya itu mana sebagian ukurannya? makanan di bumi yang halal lagi baik, dan janganlah mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata. Yang mau ditanyakan apa, Dinda? Yang mau ditanyakan apa, Dinda Karola? Saya ingin menanyakan ukuran thayyib itu. Sejauh mana bisa dikatakan thayyib? Apakah hanya konsentris, hanya sekedar sampai pada sebatas tubuh manusia, atau thayyib juga berlaku untuk atau diperhitungkan juga thayyib itu ke manusia sekitarnya, termasuk alam, lingkungan dan hewan? Oke. Ya, halalan thayyiban. Ya, apakah semua makanan halal itu baik? Tidak. Tapi makanan yang baik sudah pasti halal. Contoh, mie instan. Mie instan itu, Dinda, halal. Makanya MUI bisa memberikan logo halal gitu loh. Apakah itu baik? Belum tentu. Jika kau konsumsi dalam waktu yang lama, akan berdampak buruk bagi kesehatanmu. Ya, jadi makna halalan thayyiban itu halal lagi baik. Ya, contoh yang halal lagi baik itu apa? Madu,
di mana makanan itu memiliki kandungan yang dibutuhkan oleh tubuhmu. Kau nggak usah cerita dulu memberikan kebaikan kepada orang lain sebelum tubuhmu sendiri kau berikan haknya untuk kebaikan itu tadi. Karena dengan kebaikan yang ada dalam tubuhmu, jika tubuhmu sehat, baru kau bisa memberikan manfaat buat orang lain. Kalau kau sendiri saja penyakitan, bagaimana kau bisa memberikan manfaat untuk orang lain? Yang ada kau nyusahin. Yang ada nyusahin, Dinda. Sama halnya ya. Ketika dalam iman kalian bilang kalian imani Tuhan kalian itu Maha Pengampun. Kalian imani Tuhan kalian itu penebus. Sementara ketika dia turun ke dunia, dia nyusahin anak perempuan orang. Dengan pura-pura jadi manusia, masuk ke dalam rahim seorang wanita yang perawan, dilahirkan, rusak perawan anak orang. Disusahkannya lagi orang, anak perempuan itu nggak makan, disusuin, dia dimandiin, kan gitu. Bagaimana Yesus yang bayi yang nyusahin mamanya ini bisa memberikan kemudahan orang lain kepada orang lain, sementara dia sendiri menyusahkan orang lain. Kebalik dia. Kalau kami kok jangan cerita dulu memberikan kebaikan kepada orang lain. Jangan cerita dulu kau memberikan manfaat buat orang lain. Sementara dirimu sendiri, tubuhmu sendiri tidak kau pikirkan kebaikan atas dirimu. Karena hanya jika kau mengambil manfaat atau kebaikan dalam tubuhmu, ketika tubuhmu sehat, baru kau bisa berpikir dan berbuat untuk kebaikan orang lain. Gitu, Dinda ya. Jadi kata besarnya kalimat yang menjadi benang merah itu begini. Baik ya, halal belum tentu baik, tapi baik sudah pasti halal. Begitu, Dinda ya. Lanjut. Baik, kita kasih applause ya untuk saudara kita Le Faruk. Masya Allah, ini terlalu banyak jual dedak ini kayaknya, makanya pintar begini. Silakan Bang Karo, ada lagi yang mau ditanya? Le Pandi. Yo. Aku bisa izin sekali aja, dari tadi ku tahan ini dulu. Silakan Le. Boleh ya? Yo. Oke. Bukan, karena ini bukan komal kita, teman-teman. Cair dong. Silakan Bang Karo. Bang Karo, buka mute. Ya. Silakan. Terima kasih ya. Nah, jadi apakah menyantap hewan itu kalau secara dalam ukuran tertentu ya, sampai pada titik tertentu, apakah menyantap pola sedemikian itu ya bisa sampai juga melanggar prinsip toyib? Jika Iya, ternyata bisa. pola sedemikian Bisa. punya efek negatif ke lingkungan, apalagi ya ke lingkungan lah sekurang-kurangnya. Bisa, Dinda, karena di dalam Al-Quran Allah menyampaikan, makan dan minumlah kamu tapi jangan melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Siapa itu orang-orang melampaui batas? Orang-orang yang ketika dia makan dia berupaya sekenyang-kenyang mungkin. Apakah akan ada keburukan dari perbuatan ini? Ada. Akan zalim dia kepada orang lain. Saking kekenyangan dia makan, nggak bisa dia berdiri lagi ngambil minumannya. Disusahkannya orang lain. Tolong dulu ambil minumanku. Itu masih mending kalau kekenyangan. Kalau mencret sampai dibawa ke rumah sakit, susah nggak orang dibikinnya? Susah. Bopong-bopong dia ke rumah sakit. Sama ketika pada masa itu setelah Yesus disalibkan, susah orang-orang di sekitar Yesus membopong dia ke dalam kuburan. Kan nyusahkan orang lain itu. Ya, jadi Dinda, itulah alasannya kenapa kami diperintahkan makan dan minumlah kamu tapi jangan melampaui batas. Ketika kamu melampaui batas, maka akan ada mudarat atas dirimu, atas tubuhmu. Gitu loh. Ya, ada takarannya ketika makan dan ada takarannya ketika minum. Dan ini pun dibenarkan oleh dokter kan. Ketika kita makan dalam kapasitas besar, itu lambung kita itu akan robek. Lambung kita itu akan robek kata dokter. Nah, dan robeknya itu tidak langsung kita rasakan. Perlahan. Makanya ada penyakit katanya asam lambung. Gak ada sakit asam lambung, tapi yang ada lambung itu luka. Kenapa lambung luka? Karena keseringan makan tanpa batas, melampaui batas. Itu dia luka lambungnya di jalan tuh. Dinda Karola. Nanti setelah ini jangan lupa Dinda ya perpuluhannya ya. Silakan Bang Karo. Ya, Untuk Bang Karo. penjelasannya terima kasih, dan saya lihat tadi ya itulah dari contoh ya, saya
mendapatkan kesan kalau contoh yang diberikan ya memang contoh lebih terkait dengan efek ke manusianya. Lebih terkait ke efek manusianya. Bang Karo nggak makan daging kan, Bang Karo? Bang Karo itu nggak makan daging kan? Monitor Bang Karo. Iya. Makanya kalau ada orang Kristen yang naik dan membahas ini bisa juga diperbenturkan dengan saya. Oke. Ya kalau boleh tahu Bang Karo, kenapa nggak makan daging Bang Karo? Siapa yang ngelarang abang makan daging? Ya, kami tidak menyantap daging karena daging punya efek negatif ke lingkungan, punya efek negatif ke perasaan nurani dan macam-macam efek negatifnya, dan ada alternatif yang etis untuk Enggak, yang saya tanyakan untuk tidak, Bang Karo, supaya tidak yang lagi saya tanyakan Bang Karo, mengorbankan yang hewan. melarang. Siapa yang ngelarang abang makan daging gitu loh Bang? Nah, ya soal larang tidak melarang, saya pikir tidak perlu menunggu larangan untuk kita memperhatikan mereka yang patut diperhatikan. Intinya Dan menurut tidak perlu persangkaan abang Pak ada ya. suruhan, tidak perlu ada perintah. Ya. Iya, Tidak perlu ada perintah untuk memperhatikan. Abang nggak butuh Untuk larangan. demikian. Tapi apa yang abang lakukan saat ini, apa yang abang imani saat ini, dampak terhadap hewan yang abang sembelih itu ada hadir dari prasangkaan abang. Dan rasa-rasa abang kan gitu. Kalau nanti aku menyembelih hewan ini, kasihan hewannya, gitu kan? Pemikiran abang kan? Ya kan? Meninggoy hewannya. Kalau dimakan nanti ini, sifat dari hewan ini bisa berpindah kepadaku. Belum lagi dampak dari daging ini bisa begini, begitu. Itu semua kan berdasarkan prasangkaan abang saja kan gitu kan Bang? Karena tidak ada perintah atas perbuatan itu sendiri, betul? Bang Karo? Kenapa? Cek. Bang Karo, monitor Bang Karo. Belum kebuka mute-nya. Monitor. Nyimak lah Bang Karo, nyimak. Kalau diterangkan itu menyimak Bang. Tapi di Komalmu enak lepan dia, bisa ngomong Iyalah. bagus-bagus gini ya. Iyalah. Di Komalku kerasukan aja Oten. Di sini enak loh teman-teman. Diskusinya enak di sini loh. Kadang Masya dapat Allah. juga. Kadang dapat juga kayak gitu lah kadang. Oh iya. Itu dosis dedaknya kurang, dosis dedaknya itu biasanya kurang. Jadi kita agak repot. Saya pikir yang live di YouTube itu harus hati-hati bernarasi, jangan kerasukan. Iya kalau Saya tahu ini live di YouTube. iya maka kalau saya kayak Bang berusaha Karo, untuk, Karo ini oten-otennya berusaha enak loh. Kita dapat edukasi. Kalau kayak Bang Karo ini oten-otennya enak, kita menjabarkan, dia sabar menunggu. Jika ada yang kurang cocok kan gitu, ada dia rasa, ada dia menurut rasa. saya suka. semoga ini berpengaruh. Iya, mudah-mudahan. Semoga ini punya pengaruh dari pola yang saya konsumsi. Karena menurut kebanyakan orang, meskipun saya juga tidak merasa demikian ya. Katanya kalau tidak konsumsi daging lebih sabar. Sebenarnya tidak, saya pikir tidak juga. Saya juga orang Ya. yang bisa lumayan emosian juga ya. Apalagi kalau saya melihat orang-orang yang mengkonsumsi beda dari kami konsumsi gitu. Tapi izin Kalau Bang saya Karo, berjumpa Bang dengan Karo. orang seperti Bang Karo. Kosan dulunya, Iya, Bang Karo bentar Bang Oh, iya, Karo. Di dalam hewani itu kan ada sesuatu yang dibutuhkan oleh tubuh manusia, yaitu protein. Di mana protein ini kan bermanfaat untuk kita. Salah satunya manfaatnya itu perihal tentang keituan kita lah gitu loh, protein ini tadi. Dan juga baik untuk perkembangan otot kita. Di mana jika otot seseorang itu kuat, maka otot ini akan mampu untuk melindungi tulang dari keroposan gitu loh. Maka orang-orang yang tidak mau melatih ototnya itu gampang terkena osteoporosis. Tulangnya gampang rapuh, retak, ya kan? Karena apa? Karena asupan protein bagi tubuhnya itu kurang. Gitu loh. Sehingga ototnya itu tidak bisa melindungi atau memberikan nutrisi kepada tulang. Kalau abang nggak makan daging, abang dapat proteinnya dari mana Bang Karo? Bang Karo. protein dari yang kami konsumsi ya protein nabati. Dan banyak bukti sebenarnya atau banyak praktek dari orang-orang yang sejak janin ya. Saya terus terang saya kan memang bukan seperti orang-orang yang sejak janinnya sudah vegetarian ya. Saya terus terang sudah nanti 30-an tahun baru memutuskan membatasi diri.
Tapi saya tahu ada orang seperti Vegananda, putrinya Yanto Seng. Nah, mereka sejak janin bahkan sudah tidak ada turunan hewani, tidak ada hewan dan turunan hewani yang mereka masukkan ke dalam tubuh mereka. Itu. Tapi kan dampak buruknya kan ada juga ini Bang, kepada orang sekitar kita kalau kita bermindset seperti ini. Contoh nih Bang ya, contoh di negara di daerah Hindia, kan di situ kan nggak bisa tertekan itu apa perkembangan ya atau reproduksi dari lembu itu sendiri, sehingga banyak kali lembu gitu loh, karena tidak ada yang bisa yang memakan lembu gitu loh. Ya kalau lah kita orang Indonesia ini semua bermindset seperti Bang Karo ini, maka ya tidak ada yang bisa menekan populasi dari hewan itu sendiri. Lembu, kambing, ayam, maka akan bisa jadi kan dalam tempo nggak sekarang 10, 20, 30 tahun lalu kemudian akan memenuhi bumi ini tadi. Jadi teman-teman, kita memandang orang-orang seperti Bang Karo ini adalah rahmat dari Allah. Kenapa? Ya, ada orang seperti Bang Karo tapi ya ini tidak ada perintah. Seperti Bang Karo tadi, ini menurut persangkaannya saja. Kalau dia memang tidak mau makan hewan, ya silahkan dia tidak mau makan hewan. Tapi kembali pada prinsipnya, itu bukan perintah dari Tuhannya, tapi menuruti persangkaannya saja. Dan ada orang yang memakan hewan, di mana pemakanan hewan ini kan untuk menekan populasi dari hewan itu sendiri. Kalau semua manusia nggak makan hewan, itu tidak adil. Itu tidak adil. Sementara Tuhan itu telah mensifati dirinya dengan keadilan. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Sesungguhnya Allah itu dialah Tuhan yang adil, bukankah dia sebaik-baiknya hakim? Gitu loh. Sama dengan beriman dan kafir. Beriman dan kafir itu pun ujian dari Allah. Itu rahmat dari Allah. Gitu loh. Karena kalau hidup kita di dunia ini, kita pernah teman-teman di zaman Nabi Adam alaihissalam, maka dalam Al-Quran dikatakan kalian pernah hidup hanya satu kaum saja. Pada saat itu tidak ada yang agama Buddha, agama Hindu, agama Kristen, agama ini nggak ada. Satu kaum saja gitu loh. Apakah pada saat itu tentram? Tidak. Terjadi pembunian antara Habil dan Qabil. Terjadi juga pembunian. Gitu loh. Jadi kehendak kita itu belum tentu baik, tapi sesuatu yang telah dikehendaki oleh Allah itulah yang baik. Makanya dikatakan Allah berbangsa-bangsalah kamu. Ya, berbedanya keyakinan kita, berbedanya warna kulit kita, berbedanya suku-suku kita, bangsa kita, sejatinya itu adalah rahmat bagi semesta alam. Gitu loh. Tak perlu kita untuk mendeskripsikan ya orang lain selama orang tersebut tidak mendeskripsikan iman kita ataupun pribadi dari kita sendiri. Oke, lanjut cari yang lain aja. Leku Lepandi. Ya,